Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairi Kamal. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pamulang dengan nomor induk mahasiswa 25 10 10 800 433 dengan program studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan dan konsep dasar pada mata kuliah fisika mekanik. Teman-teman tahu gak sih apa itu fisika mekanik? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Fisika mekanik adalah cabang yang mempelajari gerak benda atau gaya yang bekerja pada benda tersebut, baik dia diam ataupun bergerak. Di sini juga ada tujuannya loh teman-teman. Nah, teman-teman tahu gak apa itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Tujuannya yaitu untuk memahami dan menerapkan hukum gerak serta gaya untuk memecahkan suatu masalah. Nah, di sini juga ada poin-poin konsep dasar dari fisika mekanik, yaitu ada 4. Ada gerak, ada momentum, ada hukum Newton, dan energi. Oke. Nah, sini hukum Newton itu memiliki bunyi tersendiri, yaitu hukum 1. Benda akan diam atau bergerak lurus jika tak ada gaya yang bekerja. Lalu yang kedua, percepatan benda dipengaruhi oleh gaya atau massa benda. Nah, yang ketiga, setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar atau berlawanan arah. Nah, sini kita akan mengimplementasikan fisika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada gerak. Gerak merupakan perubahan posisi terhadap waktu. Contohnya tuh seperti mobil berjalan atau orang berlari. 2. Ada energi, kemampuan untuk melakukan usaha seperti ayunan ataupun pegas yang ditekan. Nah, yang ketiga seperti momentum. Momentum itu berkaitan dengan kecepatan benda dan massa benda tersebut. Di sini juga ada 4 poin penting, yaitu ada analisis kerja mesin, rancangan alat bantu kerja, ergonomi dan keselamatan kerja, dan analisis rancangan dan kekuatan struktur. Lalu di sini ada cara mengimplementasikannya, yaitu yang pertama ada analisis kerja mesin, yang dimana gaya dan gerak untuk memastikan cara kerja mesin dengan kecepatan dan beban yang sesuai. Lalu di sini juga ada rancangan alat bantu kerja, yang dimana menggunakan prinsip gaya dan torsi. Contohnya itu seperti troli atau conveyor. Lalu di sini ada ergonomi dan keselamatan kerja, yang menggunakan prinsip gaya, tekanan, dan keseimbangan. Lalu di sini juga yang terakhir ada analisis beban dan kekuatan struktur, yang menggunakan hukum Newton dan statistika. Contohnya itu seperti rak, meja kerja, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah awal mula fisika. Era filsafat alam pada abad ke-19. Pada masa ini, fisika disebut sebagai filsafat alam. Orang-orang mencoba menjelaskan alam semesta dengan logika tanpa melakukan eksperimen tentang dunia fisik yang berlangsung dari Yunani kuno pada abad ke-6 sampai hingga ke abad 19. Di sini juga ada era revolusi ilmiah pada abad 16. Di era ini, filsafat alam yang sebelumnya didominasi pandangan klasik digantikan oleh pendekatan baru yang menekankan pengamatan, eksperimen kontrol, matematika, dan logika.
yang dapat dipahami secara rasional oleh akal manusia, membuka jalan bagi ilmu pengetahuan modern dan pemikiran pencerahan. Di sini juga ada era fisika modern pada abad 20 hingga sekarang. Pada abad ke-20 ini, respon terhadap keterbatasan klasik dalam menjelaskan fenomena pada skala yang sangat kecil dan kecepatan sangat tinggi, ditandai oleh dua pilar utama. Teori relativitas yang merevolusi pemahaman ruang, waktu, dan gravitasi, serta mekanika kuantum yang menjelaskan energi dan materi sebagai paket diskrit dan memiliki sifat gelombang partikel. Nah, di sini ada beberapa sejarah awal mula fisika. Yang pertama itu ada era filsafat alam pada zaman kuno hingga abad ke-19. Pada masa ini, fisika disebut sebagai filsafat alam. Orang-orang mencoba menjelaskan alam semesta dengan logika tanpa melakukan eksperimen penyelidikan tentang dunia fisik yang berlangsung dari Yunani kuno pada abad ke-6 hingga abad ke-19. Nah, di sini juga ada revolusi ilmiah pada abad ke-16 hingga 19, era eksperimen. Di era ini, filsafat alam yang seharusnya didominasi pandangan klasik digantikan oleh pendekatan baru yang mendekatkan pengamatan, eksperimen terkontrol, matematika, dan logika yang dapat dipahami secara rasional oleh akal manusia, membuka jalan bagi ilmu pengetahuan modern dan pemikiran pencerahan. Nah, di sini juga ada era fisika modern pada abad ke-20 hingga sekarang, era ketidakpastian. Pada abad ke-20, sebagai respon terhadap keterbatasan fisika klasik dalam menjelaskan fenomena pada skala yang sangat kecil dan kecepatan yang sangat tinggi, ditandai oleh dua pilar utama. Teori relativitas yang merevolusi pemahaman ruang waktu dan gravitasi, serta mekanika kuantum yang menjelaskan energi dan materi sebagai paket diskrit atau kuanta dan memiliki sifat gelombang partikel, membuka jalan bagi teknologi modern. Nah, di sini juga ada hukum Archimedes. Gaya Archimedes adalah gaya angkat yang ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida atau zat cair. Akibatnya, gaya ke atas atau gaya apung benda yang ada di dalam fluida beratnya itu berkurang, sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika di darat. Nah, contohnya itu seperti kapal selam. Nah, di sini juga ada hukum Pascal. Hukum Pascal adalah sebuah prinsip kerja yang memiliki ketertarikan antara tekanan yang disebabkan oleh zat cair dalam ruang tertutup. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Nah, contohnya itu seperti dongkrak. Nah, di sini juga ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum fisika fluida yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida ideal atau tidak kental yang tidak termanfaatkan, jumlah energi per satuan volume di sepanjang garis aliran selalu konstan, terdiri dari energi tekanan, energi
energi kinetik dan energi potensial. Contohnya itu seperti sayap pesawat. Baik teman-teman, cukup sekian materi dari saya. Bila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.